Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum atau ceramah singkat tentang bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti yang kita tahu, Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita sebagai hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Selain itu, Allah juga berkata dalam firman-Nya yang berarti, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Menurut bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Sementara menurut istilah, syukur adalah penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh seorang hamba, baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati, maupun yang lainnya. Syukur dibagi menjadi 4. Yang pertama, syukur melalui ucapan, dengan cara memujinya dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada kita sebagai hambanya. Yang kedua, syukur dengan lidah dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah dalam setiap kesempatan. Aisyah menyebutkan bahwa jika Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah dalam tiap kesempatannya. Diriwayatkan dari Zain bin Aslam bahwa Nabi Musa berkata, Tuhanku, Engkau telah memberi nikmat yang banyak kepadaku, maka berilah aku petunjuk agar dapat banyak bersyukur kepadamu. Yang ketiga, syukur melalui hati, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Selain itu, Imam Sya'rani berkata dalam kitab berjudul Lataif Al-Minan yang artinya, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kukuh bahwa segala yang berada dalam genggamannya adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari yang lain. Yang terakhir atau yang keempat, syukur dengan anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan agar dihindarkan dari kemaksiatan. Suatu ketika, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Bilal. Bilal bertanya, apakah yang menyebabkan baginda menangis, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dari situ dapat kita petik pelajaran bahwa kita harus senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Selain itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berujar, kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai.
Tapi, apakah teman-teman tahu kalau dengan bersyukur juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan? Jadi, dengan kita bersyukur, itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, itu dapat mengurangi depresi. Dari tinjauan terhadap 70 penelitian yang mencakup tanggapan lebih dari 26.000 orang, ditemukan adanya hubungan antara tingkat rasa syukur yang lebih tinggi dan tingkat depresi yang lebih rendah. Dengan bersyukur, seseorang bisa mengurangi gejala depresi yang dialaminya. Orang-orang dengan pola pikir bersyukur akan melaporkan kepuasan hidup yang lebih tinggi daripada mereka yang kurang bersyukur. Selanjutnya, bersyukur dapat mengurangi rasa cemas. Dengan bersyukur akan menjadikan media sebagai pengurangi rasa cemas. Oleh karena itu, teruslah berlatih bersyukur agar mengurangi pola pikir yang negatif. Selanjutnya, dengan bersyukur kita dapat mendukung kesehatan jantung. Bersyukur juga bisa mendukung kesehatan jantung, terlebih dalam hal memperbaiki gejala depresi hingga kurang tidur, sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya untuk nikmat yang besar, tetapi juga untuk hal-hal yang kecil yang mungkin orang di luar sana tidak seberuntung kita. Sekian kultum atau ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan diambil pelajarannya oleh teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.